Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya kita masih diberinya kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih dapat untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti mana biasanya. Sholawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang tergolong mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Ilvi Rahmi Putri SE MSI, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Manajemen, Tahap-tahap Perkembangan Manajemen, Aliran-aliran Pemikiran Manajemen, dan Pendekatan-pendekatan Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya Nurhalisa Nasution. Saya Dila Pratiwi. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yakni sejarah perkembangan manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follett misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni, menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Rizky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Beberapa orang melihat sejarah manajemen sebagai konseptualisasi modern yang terlambat. Dalam istilah tersebut, manajemen tidak memiliki sejarah pra-modern, hanya merupakan pertanda. Beberapa orang lainnya mendeteksi aktivitas mirip manajemen di masa pra-modern akhir. Perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedagang Sumeria abad menghadapi permasalahan eksploitasi atau memotivasi budak yang bergantung, namun terkadang suka melawan atau memaksa otoritas. Namun, banyak perusahaan pra-industri dengan skala mereka yang kecil tidak merasa terdorong untuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. Namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka Hindu-Arab abad ke-5 hingga ke-15 dan kodifikasi kesekretariaan Etri Ganda tahun 1494 menyediakan perangkat untuk penilaian, perencanaan, dan kendalian manajemen. Mungkin sejarah manajemen hanya itu saja. Akan dilanjutkan tahap-tahap perkembangan manajemen oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan manajemen. Yang pertama adalah tahap orientasi produksi. Nah, di tahap orientasi produksi ini adalah perusahaan biasanya berorientasi ke bidang produksi. Perencanaan perusahaan biasa dibuat oleh eksekutif produksi dan departemen teknik. Peran dari bidang atau departemen penjualan hanya sekedar menjual produk yang dihasilkan oleh barang produksi dan keuangannya saja. Nah,
Yang kedua, tahap orientasi pemasaran. Pada tahap ini, perusahaan menganut konsep manajemen pemasaran. Nah, penerapan konsep pemasaran ini akan berhasil hanya bila mendapat dukungan dari manajemen puncak. Karena hanya manajemen puncaklah yang bisa menyediakan iklim disiplin dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk sebuah program pemasaran yang berhasil. Nah, untuk yang ketiga, tahap orientasi manusia dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini eksekutif masyarakat hanya bertindak berdasarkan sikap dan tanggung jawab sosial jika mereka ingin berhasil atau selamat. Karena banyak tekanan dari luar atau ketidakpuasan konsumen. Karena itu. Terima kasih. Aliran-aliran pemikiran manajemen. Aliran-aliran pemikiran manajemen terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, aliran manajemen ilmiah. Yang kedua, aliran manajemen organisasi. Yang ketiga, aliran tingkah laku dan hubungan manusia. Yang keempat, aliran kuantitatif. Yang kelima, aliran akuntansi manajemen. Dan yang keenam, aliran ekonomi manajemen. Selanjutnya, pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan berdasarkan individu. Pendekatan ini mempelajari manajemen dengan jalan memutuskan perhatian pada hubungan-hubungan antara perorangan di dalam organisasi dengan fokus pada para individu dan motivasi mereka. Yang kedua, pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada studi tentang pola-pola perilaku kelompok di dalam organisasi dan bukan pada hubungan-hubungan antara perorangan mereka. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan kerja sosial. Pendekatan ini gabungan antara pendekatan individu dan pendekatan kelompok dengan jalan mempelajari perilaku antar manusia sebagai sistem-sistem sosial yang mengaitkan dua orang atau lebih bersama-sama dalam upaya mereka mencapai tujuan-tujuan bersama. Dan yang terakhir, pendekatan sosioteknik. Pendekatan ini menekankan perlu dipertimbangkan sistem-sistem sosial dan sistem teknik secara simultan. Dalam praktek manajemen, mengingatkan bahwa sistem teknik mempunyai pengaruh besar atas sistem sosial organisasi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video kami ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih, dan kami sebagai kelompok memohon maaf kepada teman-teman semua, terutama kepada ibu dosen pengampu, apabila terdapat pemakalah yang kurang dalam penyampaiannya, etikanya mohonlah kami dimaafkan, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.